Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ya ahlal Qur'an wa ya qadatal mustaqbal. Baik, ayo ikhwah, bertemu kembali di majelis tafsir Al-Qur'an, program membaca tafsir Al-Munir ya. Bersama saya Abdul Fattah Fakhruddin, hari Jumat 24 September jam 7.24 menit 2021. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya doakan supaya kita semua diberikan waktu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari Al-Qur'an, di dalam mengamalkan Al-Qur'an, di dalam menyebarkan Al-Qur'an, dan dimudahkan di dalam melaksanakan semuanya. Baik ayyuhal ikhwah, langsung saja mari kita masuk ke halaman share screen. Bagaimana yang awal kita Fatihah terlebih dahulu untuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik ayyuhal ikhwah, sampailah kita pada pembahasan tentang pengantar tafsir ini yang berjudul tentang ahrufus sab'ah dan qira'ah sab'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahrufus sab'ah dan qiraa'ah sab'ah. Ahruf, huruf-huruf. Qiraat, bacaan-bacaan. Baik. Bismillah. Khalifah Umar ibn al-Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Faqra'u ma tayassara minhu." Hadis riwayat jamaah yaitu Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, dan dalam Muwatta dan dalam kitabnya Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian bisa dilihat juga di Jami'ul Usul. Tayyib. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah Al-Quran dengan bacaan yang mudah bagimu. Tayyib ayyuhal ikhwan. 7 huruf. Apakah ini memang 7 hurufnya ada 7? Nah, mari kita baca ulasan dari Syekh Wahbah. 7 huruf artinya adalah 7 cara baca. Gitu ya. Akhrufus sab'ah berarti 7 cara baca. Yaitu apa? 7 bahasa. 7 dialek di antara bahasa-bahasa dan dialek-dialek bangsa Arab. Ayolah ikhwah. Jadi kalau kita nanti mendengarkan di sebuah majelis misalnya 7 huruf, sab'atu ahruf berarti 7, bukan 7 huruf saja tapi 7 bahasa atau 7 dialek bangsa Arab. Gitu ya. Ayolah ikhwah, Al-Quran boleh dibaca dengan masing-masing ketujuh bahasa ini. Lah, ini tidak berarti bahwa setiap kata dari Al-Quran ini dibaca dengan 7 cara baca. Bukan. Saya ulang kembali ya.
Bukan berarti bahwa setiap kata dari Al-Quran ini dibaca dengan 7 cara baca, bukan. Jadi misalnya ada kata Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata, kata sirata ya. Ini bukan berarti bisa dibaca 7. Tidak semua kata, tidak. Nanti sirata ada 7 sendiri. Alladzina nanti bisa menjadi 7 sendiri. An'amta bisa 7 sendiri. Bukan itu. Alaihim bisa 7. Oh, bukan itu. Jadi satu kata apakah nanti jadi 7 bacaan, 7 bahasa, bukan itu. Melainkan apa? Menurut Syekh Bazueli menjelaskan bahwa Al-Quran ini tidak keluar dari ketujuh cara baca tersebut. Ya. Baik. Jadi di dalam membaca Al-Quran ini yang dimaksud dengan sab'atu akhruf, yaitu 7 bahasa. Waktu membaca kata-katanya ini loh, tidak keluar dari 7 cara di dalam mengucapkan bahasa itu. Jadi kalau tidak dengan dialek Quraisy yang merupakan bagian terbanyak di dalam Al-Quran, maka Al-Quran ini dibaca dengan dialek suku lainnya. Gitu. Sebab dialek suku ini lebih fasih. Nah, dialek-dialek itu yang dahulu masyhur dan pengucapannya enak antara lain adalah dialek Quraisy. Yang pertama, dialek Hudzail, dialek Tamim, dialek Al-Adh, dialek Rabi'ah, dialek Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Ada 7 ya. Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Ini nama dialek. Meskipun banyak juga dialek-dialek yang lainnya. Namun ini pengucapannya yang enak. Lah, inilah pendapat yang paling masyhur dan kuat, ikhwah. Jadi bayangkan kalau kita hafal ya. Dialek Quraisy, dialek Hudzail, dialek Tamim, Adh, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Abi Bakar. Quraisy, Hudzail, Tamim, Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Kita ulang. Quraisy, Hudzail, Tamim, Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Masya Allah, bisa hafal seneng ya. Saya sebenarnya pengen hafal ini. Biar paham banget. Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Alhamdulillah, mau hafal. Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Masya Allah. Jadi ada 7 dialek yang memang enak kalau didengarkan. Coba diulang ikhwan. Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Adh, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Masya Allah. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah cara-cara qiraat. Yaitu cara-cara bacaan Al-Quran. Sebuah kata dalam Al-Quran, betapapun bervariasi cara pengucapannya dan cara beraneka ragam bacaannya, perbedaan di dalamnya ini tidak keluar dari 7 segi berikut. Jadi pendapat pertama dia mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu adalah 7 dialek seperti yang kita hafalkan tadi. Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Ad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad. Tapi
Ada yang mengatakan bahwa sab'atu ahruf ini adalah 7 qiraat, 7 bagaimana cara membaca. Dan dalam cara membaca ini mereka ini menggunakan 7 teori atau 7 segi. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab suatu kata atau dalam harokat binanya. Ini ada perbedaan qiraat dalam i'rabnya, dalam harokatnya. Tetapi perbedaan itu tidak melenyapkan kata itu dari bentuk tulisannya dalam mushaf dan tidak mengubah maknanya atau mengubah maknanya. Baik tidak bisa mengubah atau mengubah. Fatalaqqa Adamu dibaca Adama, Adamu dibaca Adama. Nah, perubahan ini karena bina dan harokat ini, ayol ikhwah, ini tidak melenyapkan kata, juga tidak mengubah makna dan juga tidak mengubah bahkan juga tidak akan mampu mengubah dan mengubah juga sama. Kemudian di samping perbedaan i'rab dan perbedaan harokat bina, juga ada perbedaan dalam huruf-huruf yang mana mungkin disertai dengan perubahan makna. Seperti misalnya ya'lamuna dan ta'lamuna. Ya'lamuna dan ta'lamuna. Ya, ada perubahan di situ ikhwan. Perubahan dari ya'lamun menjadi ta'lamun itu kan artinya yang aslinya adalah dia menjadi kamu begitu. Atau meskipun artinya juga dia dari perlu untuk paham ilmu sorof dalam hal ini. Atau hanya perubahan bentuk tanpa disertai perubahan makna. Seperti as-sirata menjadi as-sirat. Ada perubahan bentuk tapi tidak ada perubahan makna. Sama-sama artinya adalah jalan misalnya begitu. Jadi perubahan huruf ya. Perubahan huruf yang itu akan bisa merubah makna ataupun tidak merubah makna. Setelah perubahan i'rab, perubahan bina, perubahan huruf, yang mana perubahannya nanti bisa merubah makna atau tidak. Yang ketiga adalah perbedaan wazan isim-isim. Yang dari bentuk tunggal, kemudian tasniyah kepada jamak, dari mudzakkar kepada muannas. Contohnya amanatihim menjadi amanatihim. Amanatihim menjadi amanatihim. Dari jamak menjadi mufrad. Jadi yang ketiga ini adalah perbedaan wazan isim, jumlahnya ataupun juga mudzakkar muannasnya. Pertama tadi i'rab sama bina. Kemudian perbedaan perubahan huruf ya. Kemudian perbedaan dari wazan isim baik mudzakkar muannas ataupun mufrad tasniyah dan jamak. Mufrad itu apa? Tunggal. Tasniyah itu apa? Dua. Jamak apa? Jamak itu banyak. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dengan penggantian suatu kata dengan kata lain yang kemungkinan besar keduanya adalah sinonim. Kata-katanya itu semakna begitu. Seperti contoh kal'ihnil manfush atau kasyufil manfush. Jadi ihnil diganti menjadi sufil. Perbedaan dengan pergantian kata-katanya diganti. Tapi mana perubahan kata ini memiliki makna yang sama. Kadang pula dengan penggantian suatu huruf dengan huruf lainnya. Seperti nunshizuha, nunsiruha, syu menjadi ru. Jadi untuk yang keempat ini adalah perubahan kata dengan kata atau huruf dengan huruf.
Kemudian yang kelima adalah perbedaan dengan pendahuluan dan pengakhiran. Contoh misalnya fayaqtuluna wa yuqtalun, dibaca fayuqtaluna wa yaqtulun. Jadi kalau di awal qiraat yang pertama itu mengatakan yaqtuluna, di qiraat yang lainnya yang pertama itu yuqtalun, dibalik gitu. Perbedaan dan pendahuluan pengakhiran kata. I'rab dan bina, kemudian perbedaan daripada huruf, baik itu bisa merubah makna atau tidak, kemudian perbedaan bentuk wazan isim, mufrad, mudzakkar, muannas, tasniyah, jamak, kemudian pergantian kata yang sinonim. Berikutnya adalah perbedaan peletakan kata, penambahan dan pengurangan. Perbedaan pendahuluan, peletakan dan pengakhirannya. Oh, ini didahulukan, ini diakhirkan. Untuk yang keenam adalah perbedaan dengan penambahan dan pengurangan. Kalau ini enggak ada yang dikurangi dan ditambah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di qiraat yang lainnya langsung dibaca wadzakara wal untha. Ma khalaqanya enggak ada. Jadi yang keenam ini adalah pengurangan dan penambahan. Kata ini jadi perbedaan antara beberapa qiraat. Berikutnya adalah perbedaan dialek dalam hal fathah dan imala dan tarkik dan tafkhim, hamz, tashil, pengkasrohan huruf-huruf mudhara'ah, qalb, itu pengubahan sebagian huruf, isba' mim mudzakkar, dan ismam sebagai sebagian harokat. Misalnya contoh wahal ataka hadithu Musa bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dibaca dengan imalah wahal atika hadithu Musa, dibaca Muse, dan bala qadirina dibaca bali qadirina, gitu ya. Contoh yang lainnya adalah ini karena perkara dialek, entah itu hal fathahnya, imalanya, tarkiknya, tafkhimnya, hamznya, tashilnya ya. Contoh lainnya adalah khabiron, basyiron dibaca tarkik, khabiron, khabiran pada kedua huruf roknya, khabiran, basiran, itu. As-salah dan at-tariq dibaca dengan tafkhim pada kedua huruf lamnya. As-salah, as-salah, at-talaq, at-talaq, gitu. As-salah dibaca as-salah, at-talaq dibaca at-talaq. Talaq. Misalnya qad aflaha, misal yang lainnya ini perbedaan dialek ya. Qad aflaha dibaca dengan menghapus huruf hamzahnya dan memindahkan harokatnya dari awal kata kedua ke akhir kata pertama. Dan cara ini dikenal dengan istilah tashilul hamzah. Qad aflaha, ya, dipindahkan qad a, hamzahnya kan di fathah tuh, ya kan, memindahkan harokatnya dari awal kata kedua ke akhir kata pertama. Qadaf, qadaflaha, qadaflaha dibaca qadaflaha, qada dibaca qadaf, gitu ya. Ini dikenal dengan tashilul hamzah. Contoh yang lainnya adalah liqaumin ya'lamun. Liqaumi ya'lamun. Liqaumin ya'lamun itu ya. Nahnu ni'lamun. Watis waddu wujuhun. Dan alam ihad. Contoh liqaumi ya'lamun. Liqaumi ya'lamun.
liqaumi ya'lamun. Nahnu ni'lamun. Nahnu na'lamun aslinya. Watis waddu wujuh. Aslinya tas waddu wujuh menjadi tiswad. Jadi perubahan harokat daripada huruf mudhari'ah. Dan alam ihad. Dengan mengkasrah huruf-huruf mudhari'ah dalam semua fi'il-fi'il ini. Baik. Contoh yang lainnya adalah mengganti huruf ha menjadi huruf ain. Hatta hin dibaca at-ta'in. Nah, ini pembacaan suku Khudail. Jadi dengan mengganti huruf ha dengan mengganti huruf ain. Hatta hin menjadi at-ta'in begitu. Contoh lainnya alaihimuda dairatus sau. Alaihim dairatus sau dengan mengisba'kan huruf mim dalam dhamir jamak mudzakkar. Ya. Berarti alaihim jadi alaihimu dairatus sau. Contoh lainnya adalah mengisba'kan dhamma huruf ghain bersama kasrah. Wa ghidal mau. Nah, ini saya kurang paham ini. Ini enaknya kalau kita yang guru bisa mencontohkan bagaimana isba'nya dhamma wa ghidal ma itu ghainnya bersama kasrah. Wa ghidal mau. Saya mohon maaf ini kurang tahu cara bacanya ya. Baik, langsung pada kesimpulan ikhwah, intinya adalah ahrufus sab'ah dan qira'ah sab'ah. Ahrufus sab'ah adalah 7 huruf, adalah 7 dialek yang tercakup dalam bahasa suku mudhar. Apa itu mudhar? Adalah induk suku-suku tersebut. Dalam suku-suku Arab. Jadi ada namanya suku-suku induk dan induk dijuluki dengan suku mudhar. Ini dan ia bukan qira'ah sab'ah atau qira'ah asyra yang mutawatir dan masyhur. Beda ya. Nah, qiraat-qiraat ini yang merebak pada masa tabi'in lalu semakin terkenal pada abad 4 Hijriah setelah munculnya sebuah buku mengenai qiraat karya Ibnu Mujahid, seorang imam ahli qiraat. Ini pada abad keempat mulai muncul sebuah buku. Tapi sebelumnya hal seperti ini tuh udah merebak pada masa tabi'in. Kemudian pada abad keempat Hijriah muncul buku mengenai qiraat karangan daripada Ibnu Mujahid, seorang imam dari ahli qiraat. Yang mana beliau ini bertumbuh pada pangkal yang berbeda dengan kaitan yang berkaitan dengan ahrufus sab'ah. Ya. Namun qiraat-qiraat ini bercabang dari satu huruf di antara ahrufus sab'ah. Hal ini yang diterangkan oleh Al-Qurtubi ya. Masya Allah. Jadi ini bukan qiraat ahrufus sab'ah, itu bukan qiraat sab'ah, juga bukan qiraat asyra. Namun akhirnya pada abad keempat qiraat-qiraat ini mulai dibukukan meskipun hal ini sudah merebak di zamannya tabi'in. Selanjutnya, pembicaraan mengenai ahrufus sab'ah menjadi bernuansa historis ayolah ikhwan. Dahulu ini menurut historisnya ahrufus sab'ah ini dimaksudkan sebagai kelapangan, sebagai kemudahan yang ditujukan agar manusia pada suatu masa yang khusus mudah membacanya karena darurat ini, seperti itu. Oh, misalnya belum bisa dengan qiraat ini nih. Bisa dengan qiraat ini, yang penting sesuai dengan dialek Arab tadi. Apa yang menyebabkan hal itu dibolehkan? Sebab mereka tidak dapat menghafalkan Al-Quran kalau tidak dengan dialek mereka sendiri. Gitu. Boleh nggak nih kita pakai dialek kita ini? Kan dialek kita itu sama dengan Quran yang ini nih.
Oh ya udah monggo pakai ini. Karena sebelumnya mereka buta huruf. Hanya sedikit yang bisa menulis. Itu alasannya. Kemudian kondisi darurat itu mulai lenyap dan hukum ahrufus sab'ah tersebut mulai terhapus. Ya. Sehingga Al-Quran kembali dibaca dengan satu huruf. Al-Quran hanya ditulis dengan satu huruf. Begitu. Jadi Anda nanti ketika mempelajari ahrufus sab'ah berarti mempelajari 7 dialek baca Al-Quran. Begitu. Dari satu dialek itu dibolehkan ke dialek yang lainnya awal-awalnya menurut histori. Itu dibolehkan karena ketika mereka tidak dibolehkan menggunakan dialek tertentu, mereka kesusahan dalam menjaga Al-Quran. Itu. Akhirnya mulailah hal penyebab itu hilang dan sehingga saat ini menggunakan satu huruf atau satu bahasa saja. Sampai-sampai pada penulisannya pun dengan satu huruf. Ya. Sebagaimana yang dulu dilakukan pada zaman Sayyidina Utsman. Yang mana penulisan huruf-huruf di dalamnya kadang berbeda-beda. Dan itu adalah harf Quraisy yang Al-Quran turun dengan huruf itu. Hal ini dijelaskan oleh At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Ini ada di tafsir Qurtubi, Fathul Bari dan Syarah Muslim karya Imam Nawawi. Jadi demikian ayyuhal ikhwah, ahrufus sab'ah dan qira'ah sab'ah. Gitu. Qira'ah sab'ah sendiri, ahrufus sab'ah sendiri. Untuk saat ini menggunakan bukan sab'ah ahruf tapi satu huruf. Perkara nanti ada yang perlu mempelajarinya silakan. Kami disarankan untuk menggunakan satu huruf. Dan saat ini yang masyhur adalah Imam Hafiz ya. Thayyib wal ikhwah, insyaallah nanti untuk pembahasan Al-Qur'an adalah kalam Allah dan dalil-dalil kemukjizatannya atau ijazul Qur'an insyaallah nanti akan dijelaskan oleh beliau nanti di pertemuan yang lainnya. Kita lihat ini perihal tentang Al-Qur'an dan kemukjizatannya sekitar 5 halaman ya. Ini perlu untuk saya bagi dulu nanti supaya dalam pembahasannya tidak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan bisa dibagi menjadi 3 part atau mungkin beberapa part. Tapi izinkan saya untuk membacanya terlebih dahulu. Taib. Taib awal ikhwah, kita cukupkan untuk pertemuan kita tentang pembahasan ahrufus sab'ah atau qira'ah sab'ah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum sekalian sebagai pengantar nanti di dalam kita memahami tafsir Munir. Mohon doanya mudah-mudahan suara saya juga kembali pulih lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.